Puji Tuhan, kita bisa bertemu dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka hari ulang tahun ke-92 CFMU. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Pendeta Edi Tendean. Saya sebagai Dewan Pertimbangan atau Dewan Penasehat Sinode GP Kris. Sekaligus saya adalah melayani di GP Kris Malang, dan beberapa tahun yang lalu saya sudah di emeritus. Puji Tuhan, saya dikasih kesempatan bisa melayani saudara-saudara. Namun sebelumnya mari kita berdoa agar Tuhan tolong kita semua. Tuhan Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami hanya bisa bersyukur karena Tuhan baik bagi kami, khususnya BKS X CFMU yang ada pada saat ini. Kami boleh bersama-sama bersyukur dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-92 CFMU. Puji Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Tuhan tolong hamba, berikan kekuatan agar hamba dapat menyampaikannya dengan baik, jelas dan benar. Dan tolong juga saudara Tuhan agar setiap yang mendengarkannya mereka diberkati. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi saudaraku, selamat hari ulang tahun CFMU yang ke-92. Selamat juga untuk Badan Kerjasama Gereja-Gereja GKKA Indonesia, GPMI, dan juga GP Kris yang ada di Indonesia ini. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. 92 tahun Tuhan sudah menjaga, memelihara CFMU, gereja, sinode yang kita cintai bersama. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu tantangan gereja khususnya pada saat pandemi ini. Saudara, 1 tahun sudah pandemi COVID-19 sudah berjalan sampai hari ini. Kami tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. COVID-19 ini telah memporak-porandahkan seluruhnya aspek kehidupan manusia di seluruh dunia. Baik dalam segi ekonomi, dalam segi iman kerohanian, dalam segi kesehatan, dalam segi pendidikan anak-anak, dan lain-lainnya, terlalu banyak saudaraku. Sehingga saudaraku, begitu banyak anak-anak Tuhan gereja yang mengalami kegoncangan. Bahkan ada yang saya gereja yang saya dengar persis gak tahu mau kemana arah mereka. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan tema ini yang penting bagi saudara. Apa tantangan kita? Gereja di tengah pandemi ini. Saudara, nyaris hampir 1 tahun anak-anak Tuhan orang Kristen tidak lagi bisa beribadah di gereja. Mereka hanya melalui online, daring, melalui televisi, dan melalui video-video dan seterusnya. Sehingga tidak sedikit saudaraku, anak-anak Tuhan orang-orang Kristen mengkonsumsi firman Tuhan tanda petik saya katakan. Dengan tidak bergizi kalau secara medis. Mereka mengkonsumsi akan firman Tuhan tanda petik kalau saya boleh katakan. Yang penting adalah mereka bisa mendengar firman Tuhan. Sehingga mereka dimasukin dengan aliran-aliran ajaran-ajaran yang sebenarnya banyak yang tidak benar, saudaraku. Tapi bukan berarti semua. Saudaraku, ini tantangan kita pada saat ini. Bahkan yang saya tahu persis, tidak sedikit orang-orang Kristen sudah mulai menyimpang, lari ke aliran yang lain. Yang lebih parah lagi, mereka sudah lari ke aliran sesat, Saksi Yehova, Mormon, dan sebagainya.
Justru saksi Yehova dan Mormon begitu gentarnya dan begitu hebatnya mereka menyampaikan berita yang mereka yakini kepada orang-orang Kristen, kepada anak-anak Tuhan. Yang nampaknya anak-anak Tuhan ini sudah mulai bimbang dalam iman kerohanian mereka. Nah, dalam keadaan seperti ini, mereka bingung. Mereka tidak mendapatkan pengembalaan yang baik dari gembalanya. Mereka tidak mendapatkan perhatian yang baik dari hamba Tuhan dan gembalanya. Sehingga, maaf kata lain, tanda petik, mereka liar. Saudara tahukah hal ini? Mari kita membuka mata kita baik-baik melihat akan realita seperti ini. 1 tahun, saudaraku. Kita nggak tahu apakah nantinya sampai berapa lama lagi pandemi COVID-19 ini. Kita tidak tahu. Namun mari kita masuk kepada poin yang penting, saudara-saudara. Apa tantangan kita dan apa yang harus kita lakukan? Saya sudah sampaikan tadi tantangan yang begitu hebat. Saudara, mereka bisa melalui HP, melalui laptop untuk melihat, mendengar berita-berita, kabar-kabar, ya aliran-aliran, ajaran-ajaran yang sangat menyimpang. Mereka terpesona bahkan, saudaraku. Saya mengharapkan hal ini, saudaraku, bisa menjadi suatu bagian yang terpenting bagi saudara dan saya untuk kita gumuli baik-baik. Jadi tantangan bagi kita. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Secara singkat saya akan berikan 3 poin, hanya 3 poin. Yang pertama yang harus kita lakukan, saudaraku, sebagai gereja Injili, gereja Reform, yang kita imani, yang kita yakini bersama-sama. Yang pertama adalah, mari di tantangan ini, saudaraku, para hamba Tuhan, para majelis, harus betul-betul kuat imannya dan memperhatikan baik-baik akan jemaat domba-domba dengan intens dan dengan rutin. Perhatikan rohani mereka. Perhatikan kebutuhan pergumulan mereka. Perhatikan keluarga mereka. Perhatikan pendidikan anak-anak mereka. Perhatikan kesehatan mereka dan seterusnya. Ini perlu saudara sebagai hamba Tuhan. Saudara sebagai majelis. Perhatikanlah mereka secara intens, secara rutin. Saudara bisa melalui berbagai macam. Saudara bisa melalui HP saudara, video call. Saudara bisa telepon. Saudara bisa mendoakan mereka melalui video call dan melalui telepon. Banyak cara yang kita bisa lakukan saat ini. Sekalipun mungkin secara fisik belum bisa kita datang ke rumahnya. Atau mungkin kalau bisa itu akan jauh lebih baik. Dan kalau belum bisa, marilah kita memakai media sosial yang ada. Kita lakukan semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya. Jangan kita lalai. Jangan kita meremehkan hal ini. Ini sangat penting, saudaraku. Pertanyaan saya sama saudara, sudahkah saudara lakukan hal seperti ini? Sudahkah saudaraku? Mari kita lakukan. Tak kalah saya telepon jemaat yang sudah usia lanjut. Ada yang mereka menangis. Mereka mengeluh. Mereka berteriak. Mereka katakan, Pak, kayak apa ini? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada yang saya tidak tahu, saya telepon ternyata sakit. Saudara, jangan gereja diam pada saat-saat seperti ini. Saya agak tegas menyampaikannya. Kasihan mereka. Nanti para domba-domba akan hilang lari semuanya. Yang kedua, dalam Matius pasal yang ke-16, ayat 18 sampai dan 19 dikatakannya, Yesus berkata kepada Petrus,
Dan aku pun berkata kepadamu, yaitu kepada Petrus, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudaraku, ayat yang ke-19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Dan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kunci, saudara, coba renungkan. Kalau diberikan kunci mobil, berarti kita percaya kepada orang itu. Dia bisa mengendarai mobil dan bisa rawat mobil itu baik-baik. Kalau kita kasih dia kunci rumah, berarti dia bisa menjaga rumah itu baik-baik, merawatnya dengan baik-baik. Begitu pula, saudaraku, Yesus berkata kepada Petrus dan kepada saudara dan saya, dia akan memberikan kunci kerajaan surga kepada saudara dan saya. Berarti Tuhan percaya kepada kita. Ini tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya sebagai gereja XCFMU yang ada. Sudahkah kita lakukan ini, tanggung jawab ini? Kalau tidak, saudara, aku lakukan, maka kunci ini akan diambil dan diberikan kepada orang lain. Saudara jangan menyesal, saudaraku, kalau kunci ini diberikan kepada orang lain. Saudaraku yang ketiga, tadi saya sudah bacakan kepada saudara dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saya katakan, kalau BKS 3 Sinode, XCFMU ini bisa bersatu, bisa ada eksis sampai hari ini. Bukan karena kita hebat. Bukan karena pendahulu kita hebat. Memang mereka Tuhan pakai mereka. Tetapi yang terpenting, ingat, ini semata karena kasih karunia Allah. Yang Tuhan berikan kepada pendahulu kita. Kepada para misionari kita. Dan Tuhan sekarang percayakan kepada saudara dan saya. Mari. Ini anugerah Tuhan yang besar. Kasih karunia Allah yang sangat-sangat besar. Yang Tuhan sudah berikan kepada saudara kita. Dikatakan ayat berikutnya, jangan kamu sia-siakan kasih karunia itu. Yang telah dianugerahkan kepada kamu. Saudaraku, jangan sia-siakan. Dengan kata lain, pergunakanlah. Manfaatkanlah dengan baik-baik. Kesempatan dan kepercayaan, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saudara. Yaitu kunci kerajaan surga. Dan saudaraku, kalau kita berhasil, kalau kita diberkati, ingat saudaraku, Paulus berkata, ini semua bukan karena aku, tapi karena kasih karunia Tuhan. Tuhan menolong saudara dan saya. 3 poin ini aja yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Sekali saya ingatkan kepada saudara, moto CFMU, berkobar-kobar melayani Tuhan, membuka pos sebanyak-banyaknya, siap menderita bagi Kristus. 3 poin kalau kita renungkan baik-baik moto dari CFMU, lakukan apa yang saya sampaikan. Kita semua lakukan. Saudaraku, kita bisa memenangkan banyak jiwa. Sekalipun pandemi COVID-19 masih ada. Gak perlu takut. Mari kita lakukan sebaik-baiknya. Ingat saudaraku, kunci kerajaan surga ada pada saudara dan saya yang Tuhan berikan kepada saudara. Jangan sampai diambil kunci ini. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menyertai saudara. Sekali lagi saudara, selamat kepada CFMU, selamat kepada BKS, GKKA Indonesia, GPMI dan GPKRIS. Tetap bersatu, tetap semangat, tetap berjuang, melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tuhan memakai saudara. Sehingga pada satu saat kita ketemu sama Tuhan, Tuhan katakan, engkau adalah hamba yang setia, yang baik. Mari bersama-sama dengan aku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.